Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Kembali berjumpa dengan saya, dan saya berharap Anda tetap sehat. Doa-doaku selalu menyertai Anda. Selamat menikmati hari Minggu bersama dengan orang-orang kesayanganmu. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumahmu. Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak ada yang jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini saya dapat merenungkan bahwa kebenaran tetap harus menjadi kebenaran. Kita dipanggil untuk mewartakan kebenaran. Ketika kita melihat keluarga kita, teman-teman, saudara-saudara kita, mereka melakukan kesalahan, kita harus menuntun mereka kembali ke jalan yang benar. Kita harus mengatakan kebenaran. Karena dengan mengatakan kebenaran, hati kita jauh penuh dengan kedamaian. Ketika kita berkata bohong, kita tidak bisa tidur. Kita dikejar-kejar oleh perasaan hati kita, suara hati kita, bahwa kita tidak mengatakan kebenaran. Jangan takut. Kita harus terus mengatakan kebenaran, sekalipun dengan mengatakan kebenaran, kita dibenci, dimusuhi oleh orang lain. Kadang hidup kita terancam. Tapi Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Dia mengajak kita untuk juga berani dan tegas membela kebenaran, dan berani mengatakan ya ketika itu ya, dan tidak ketika itu tidak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hidup kita itu jauh lebih daripada burung yang dikatakan dalam bacaan tadi. Kalau burung saja dijaga dan dirawat oleh Allah, diberi makan oleh Allah, apalagi Anda dan saya. Dia akan menjaga kita jauh daripada itu. Tinggal apakah kita percaya bahwa Allah menyertai dan menjaga kita. Kadang kita ragu-ragu. Tapi mari, bacaan hari ini meneguhkan kembali iman kita. Bahwa rambut kepala kita pun semuanya terhitung. Dia tahu, dia sangat tahu dan sungguh tahu siapa Anda. Karena dia menciptakan Anda. Dan dia tidak akan pernah melupakan dan membiarkan Anda bergumul seorang diri. Dia ada begitu dekat dengan kita. Tinggal bagaimana kita merasakan Allah yang dekat itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, barang siapa malu mengakui Dia di hadapan umum, Anak Manusia juga akan malu mengakui Dia di hadapan Bapa di surga. Mari kita terus menghadirkan bahwa kita orang Kristiani, bukan untuk dipamer-pamerkan, tapi identitas sebagai orang Kristiani harus kita hidupi, kita wartakan dalam tutur kata, sikap, perbuatan kita. Jangan takut untuk membuat tanda salib.
Itu tanda khas kita, tanda keselamatan kita. Mari kita lakukan itu dengan keikhlasan hati, tanpa ketakutan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami masing-masing. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang berada dalam kesulitan. Kau dampingi mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari segala keputusasaan. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menuntun hidup mereka, agar mereka mampu menemukan jalan keluar yang terbaik bagi setiap persoalan yang sedang mereka hadapi. Curahkanlah rahmat kesabaran, kegembiraan di balik setiap penderitaan ini, melalui semua orang yang menjadi perpanjangan tangan-Mu. Berkatilah mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya hanya Engkau yang setia menuntun hidup kami. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.